tujuan hidup kami untuk menyenangkan Engkau. Dalam semua pekerjaan kami, dalam semua karya kami, bahkan dalam waktu istirahat kami, kami ingin hidup kami menjadi alat untuk memuliakan Engkau. Dan kami tahu Tuhan bahwa tanpa kuasa Roh-Mu, tanpa urapan-Mu, tanpa Engkau yang menuntun hidup kami, maka seluruh keberadaan kami tidak akan bisa menjadi berkat. Tapi apabila Roh-Mu tinggal di dalam kami, Engkau memampukan kami untuk menjadi seorang yang berkenan di hati Tuhan. Karena itu berbicaralah kepada kami, terangilah hati dan pikiran kami, dan penuhkan kami dengan Roh-Mu, supaya apa yang kami dengar pada pagi hari ini menguatkan kami, menggerakkan kami, menghiburkan kami, menyembuhkan kami Tuhan. Seluruh waktu ini Bapa, buat Engkau beracara dan berbicara. Berbicaralah Tuhan, sebab kami mendengar. Haleluya, amin. Shalom. Saudara, pagi ini kita akan bicara tentang Roh Kudus, saudara ya, tentang Roh Kudus. Ada satu hal yang paling penting dari peranan Roh Kudus hari ini. Saya cuma bicara tentang satu peranan Roh Kudus yang sangat penting sebenarnya buat kehidupan anak-anak Tuhan. Kalau kita bicara tentang doa, maka kita akan menemukan bahwa ada kata-kata ini, doa adalah nafas hidup orang Kristen. Karena gak ada seorang pun yang bisa dibilang hidup kecuali dia bernafas. Betul ya? Ciri-ciri orang hidup nafas kan saudara ya, betul ya? Ketika dia berhenti bernafas, maka akan ada kesimpulan dia sudah mati. Jadi kalau dibilang doa adalah nafas kehidupan, harusnya ya kita harus nafas setiap menit, setiap detik itu harus nafas. Kalau enggak kita dibilang mati. Nah, waktu kita dibilang doa itu adalah nafas kehidupan orang Kristen, berarti itu sesuatu yang sangat penting dalam hakikat anak-anak manusia ketika hidup di dalam dunia ini. Tentu dibutuhkan satu peran kalau orang ada di rumah sakit, di emergensi ya. Kadang-kadang dalam satu kondisi tertentu orang nggak bisa nafas kecuali ada bantuan oksigen, betul ya? Ada alat bantu yang memampukan orang itu bisa bertahan untuk hidup di dalam situasi dan kondisi yang parah. Ya, saudara tahu ada satu oknum dalam kehidupan kita secara rohani yang membantu kita memiliki nafas kehidupan secara rohani, itu memiliki kehidupan doa yang kuat, yang dinamis, yang membuat kita teguh berdiri, adalah Roh Kudus. Dia seperti oksigen bagi hidup kita yang dibutuhkan. Kalau saudara tahu bahwa kalau orang ada di dalam perawatan di rumah sakit dan membutuhkan oksigen, maka harga oksigen itu sangat mahal dalam hidupnya. Betul ya? Betul ya? Mahal banget harga oksigen satu tabung. Kalau yang pernah ngalamin keluarganya kena COVID dan harus pakai oksigen ya, supaya bisa membantu untuk bernafas dengan baik, maka itu harganya sangat mahal. Apalagi kalau tiap hari orang itu harus pakai bantuan oksigen. Wah, luar biasa yang dikeluarkan oleh anak-anak manusia untuk membeli kehidupan. Tetapi di dalam kekristenan secara rohani, kita punya satu oksigen yang gak pernah habis sebenarnya. Cuma butuh kita datang aja dan minta. Yaitu apa? Roh Kudus. Dia seperti tabung oksigen yang sangat mahal yang dibutuhkan oleh kita. Hanya yang membedakan oksigen yang ada dalam dunia ini dengan oksigen yang Tuhan adalah bahwa kalau kita pengen oksigen untuk nafas dalam arti secara harfiah kita nafas, itu mahal ya. Kalau udah sakit terus bantuan tabung oksigen, kita bisa diberikan oleh Tuhan secara cuma-cuma, yaitu Roh Kudusnya. Kenapa saya bilang secara cuma-cuma? Karena Tuhan Yesus sendiri bilang, tetapi kamu akan menerima kuasa bila Roh Kudus turun ke atas kamu. Benar ya? Bila Roh Kudus turun ke atas kamu. Cuma satu hal yang harus dilakukan oleh murid-muridnya ketika mereka ingin dipenuhi oleh Roh Kudus, yang menghirup nafas oksigennya Tuhan itu, yaitu ketika mereka disuruh menunggu
menantikan Roh itu turun dan memenuhi mereka. Mereka menunggu di loteng Yerusalem, dan mereka dipenuhi oleh Tuhan, dipenuhi oleh Roh Tuhan, Roh damai sejahtera yang luar biasa, yang memampukan murid-murid itu untuk kuat di tengah dunia ini. Saudara, orang yang sakit asma, atau orang yang sesak nafas, atau orang yang sakit jantung, itu punya masalah sama, nggak bisa capek. Betul nggak? Nggak bisa capek, nggak bisa jalan jauh, jalan dikit aja. Ya tinggal kayak gitu kan yang orang yang sakit jantung, nafasnya terganggu. Nah, secara rohani kita juga bisa punya nafas doa kita terganggu, nafas kehidupan rohani kita terganggu, yang membuat kita nggak bisa maju berjalan dengan Tuhan sebagaimana seharusnya seorang normal berjalan. Karena udah sesak napas sebelum jalan jauh, karena beratnya kehidupan, karena problema, karena macam-macam hal yang bisa membuat kita kayak orang sesak napas. Jadi jalan dikit aja udah ngos-ngosan. Nah, sekarang pertanyaannya gini, secara rohani, seberapa jauh perjalanan yang sudah saudara tempuh dengan Tuhan? Seberapa dinamis perjalanan itu sedang saudara tempuh? Seberapa bergairahnya saudara berjalan dengan Tuhan? Atau mungkin saudara bergairah tapi kayaknya sesak banget, ya kayaknya berat banget perjalanan itu. Kemungkinannya kita kekurangan oksigen secara rohani, yaitu kita membutuhkan Roh Kudus memenuhi hidup kita lebih daripada sebelumnya. Tuhan bilang tanpa Rohnya kita nggak bisa berbuat apa, betul ya? Makanya Tuhan bilang waktu Dia mau naik ke surga, tetapi aku akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Tuhan tahu banget bahwa murid-murid itu tidak akan bisa survive, tidak akan bisa kuat, tidak akan bisa menang di tengah dunia ini tanpa Roh Kudus. Makanya Dia bilang, alangkah baiknya kalau aku pergi kembali kepada Bapa, supaya dengan demikian aku akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Kenapa Tuhan bilang lebih baik Dia pergi ke surga? Saudara, satu hal yang indah dari perkataan Tuhan itu kedengarannya sederhana. Waktu Tuhan Yesus jadi manusia, Dia dibatasi oleh ruang dan waktu, karena Dia jadi manusia. Betul ya? Betul ya? Dia nggak akan ada di semua tempat pada saat yang sama, karena Dia masih dikurung oleh tubuh lahiriah ini. Dia hanya di antara orang-orang Yahudi, atau kalau Dia jalan kemana, di situ Dia ada. Dan itu pun kepada sekelompok orang secara terbatas. Dan Dia tidak bisa ada di semua orang dalam saat yang sama. Tetapi waktu Dia bilang, alangkah baiknya bagimu kalau aku pergi kepada Bapa, dengan demikian aku mengirimkan kepadamu seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus, Roh Allah itu sendiri. Kenapa dibilang itu lebih baik? Karena Dia ada di dalam setiap hidup kita yang mau menerima Dia. Kedua, Dia ada tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Ya, Dia ada di mana-mana. Dia ada buat setiap orang yang mencari Dia, yang merindukan Dia. Amin saudara? Ya, amin ya. Makanya Tuhan bilang lagi, pesannya adalah suruh menunggu Dia di loteng Yerusalem kepada murid-muridnya. Berarti saudara, ada satu hal Tuhan janjikan kepada kita, Rohnya untuk tinggal di dalam kita, menuntun kita, memenuhi kita, menjadi penolong, menjadi sahabat yang luar biasa. Hanya diperlukan dari kita sebuah tindakan. Tindakan apa? Tindakan iman, yaitu menantikan Rohnya memenuhi kita. Amin? Amin ya. Nah, itu penantian kita akan dipenuhi Roh Kudus itu bukan hanya sebulan sekali atau setahun sekali atau hari Pentakosta kayak gini kita lakukan gitu ya. Tetapi sebenarnya setiap hari kita harus mempunyai persekutuan yang manis dengan Roh Kudus. Karena itu yang membantu kita bernafas dengan baik. Amin saudara. Kan kalau saya bandingkan dia dengan oksigen udara ya, betul ya. Nah, dia itu dibutuhkan oleh kita setiap hari, setiap menit, setiap detik. Betul nggak? Betul ya. Butuh oksigen tiap detik kan saudara? Betul ya, setiap detik. Nah, sama seperti itulah kita membutuhkan Rohnya yang kudus tinggal di dalam kita setiap detik, setiap saat. Artinya saudara, kita harus meminta kepada Tuhan untuk selalu memenuhi kita, menuntun hidup kita. Sealamiah itu kita bernafas, sealamiah itu pula
itulah kita harusnya memiliki satu hubungan yang terus menerus, nggak boleh putus dengan siapa? Dengan Roh Kudus, saudara. Roh nafas kehidupan orang percaya itu. Kita harus punya hubungan seperti itu. Karena hanya dengan Dia kita mampu hidup berkemenangan, seperti yang kita mengatakan, kita lebih dari pemenang karena Dia yang ada di dalam kita. Amin, saudara. Kita lebih dari pemenang, tapi itu bukannya sekedar kita lebih dari pemenang begitu doang, tapi intinya karena siapa? Karena Dia, Roh yang ada di dalam kita jauh lebih besar dan dari segala roh yang ada dalam dunia ini. Intinya bahwa ada satu kedekatan yang gak boleh ada waktu tenggang di mana kita nggak dekat, supaya tetap kuat. Sebagaimana orang kalau dia kehilangan oksigen, nggak bisa nafas, itu sangat mengganggu, nggak bisa ngapa-ngapain. Demikian juga waktu kita tidak punya waktu tenggang di mana kita nggak dekat dengan Roh Tuhan. Bukan berarti Tuhan itu jauh sebenarnya, tapi kita tidak melibatkan Dia untuk memenuhi hidup kita, menuntun hidup kita. Itu seperti orang sedang sesak napas. Saudara nggak akan bisa ngapa-ngapain. Makanya firman Tuhan bilang, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Itu perkataan firman Tuhan. Jadi sepenting itulah kira-kira peran Roh Kudus dalam hidup kita. Nggak boleh sedetik pun tanpa Dia di dalam hidup kita. Karena kalau tanpa Dia beberapa menit aja kita ngalamin yang namanya sesak nafas secara rohani. Ya. Ada hal-hal yang sebagai manusia kita tuh dibatasin oleh ruang dan waktu. Roh Kudus tidak dibatasin oleh ruang dan waktu. Bukan berarti kalau saudara nanti penuh dengan Roh Kudus, saudara bisa tembus tembok, bukan. Maksudnya intinya bahwa hal-hal yang mustahil yang manusia bisa lakukan, kalau Dia tinggal di dalam kita, Dia akan memampukan kita untuk mengalami, bahkan melakukan hal-hal yang mustahil. Bukan karena kita hebat, tapi karena Dia yang di dalam kita hebat. Amin, saudara? Amin ya. Jadi penting banget, penting banget kita harus hidup bergaul dengan Roh Kudus. Satu kali saya ingat banget, momen itu momen yang paling tidak terlupakan dalam hidup saya. Saya masih single ya. Itu pengalaman paling luar biasa sebenarnya. Dimana saya merasa beban itu begitu berat, kayaknya bikin sesak nafas. Bukan secara fisik saya sesak nafas, tapi kayaknya pengen diri gitu. Rasanya saya nggak bisa menanggung semuanya. Lalu pada saat-saat seperti itu saya nggak bisa cerita sama siapapun. Bahkan saya nggak bisa berdoa untuk ngomong sama Tuhan apa yang saya rasakan dan apa yang saya inginkan, karena saking sesaknya. Pernah ngalamin gitu? Kayak orang bego, cuma kerjanya dia, gitu, terus nangis, tapi sampai akhirnya nangis aja nggak bisa keluar air mata. Terus saya diam, saya bilang, Tuhan penuhi saya dengan Roh-Nya, penuhi saya dengan Roh. Sampai di tengah saya lagi nyembah itulah, saya nggak tahu apa yang harus saya katakan, saya cuma bilang, Tuhan, Engkau sanggup melakukannya bagiku. Aku tidak tahu harus bagaimana. Engkau sanggup melakukannya bagiku. Terus saya berdoa dan saya menciptakan lagu ketika saat seperti itu. Menciptakan lagu yang mengungkapkan bahwa dalam kesesakan saya datang kepadamu Tuhan. Ku datang menghampiri Engkau. Biarlah Roh-Mu yang kudus memenuhi aku, memampukan aku untuk melewati semua ini Tuhan. Dan waktu saya membiarkan diri saya dipenuhi oleh Roh Tuhan, di situ damai sejahtera yang luar biasa penuh. Masalah saya sudah selesai belum? Saat itu belum selesai masalahnya. Saya cuma tahu bahwa ada jaminan Tuhan, garansi dari Tuhan, bahwa saya bisa melewati semuanya. Walaupun saya tidak dengar suara Tuhan hari itu, lagi saya berdoa. Saya tidak dengar, Mary, aku mau nolong engkau. Saya nggak dengar juga Tuhan bicara apa. Dan waktu saya berdoa juga saya nggak lihat Tuhan lakukan apa-apa buat hidup saya hari itu. Tetapi waktu saya sedang berdoa itu, saya rasakan Roh itu penuh di dalam saya. Dan Roh Kudus membantu saya mengungkapkan apa yang paling dalam di dalam hati saya yang saya sendiri nggak bisa ucapin saking lelahnya.
kepada Tuhan. Saya menerima kekuatan yang luar biasa. Lalu hari ke hari saya lewatin, dan saya tahu banget Tuhan campur tangan di atas masalah hidup saya. Saya bisa melewatinya, saya bisa melaluinya, dan saya melihat Dia bertindak atas hidup saya secara luar biasa. Jadi saudara, kadang-kadang hidup kita itu ada hal-hal yang sebenarnya krusial dalam hidup saya, menekan. Itu pergumulan yang membuat kita kadang-kadang pikiran kita kacau, kadang-kadang kita pengen lepas dari situasi itu, dan kita ambil keputusan dan cara kita sendiri sebenarnya. Lalu kita pengen ngomong sama Tuhan tentang problem kita, dan kita nggak bisa mengungkapinya dengan baik dan benar sama Tuhan. Sebenarnya gimana ya Tuhan cara ngomongnya ya? Saya udah ngomong kayak begini gitu, tapi kayaknya nggak ada yang bisa memuaskan maksud hati saya yang sesungguhnya. Tapi kita tetap berdoa. Nah, waktu kita berdoa itulah kita butuh Roh Kudus penuh di dalam kita. Karena Roh itulah sebenarnya yang akan membantu kita menyampaikan kepada Allah hal-hal yang tersembunyi dalam hati kita. Saya ngomong sama saudara, seringnya saudara seperti ini. Saudara ngomong A sama orang, tapi sebenarnya hatimu sedang ngomong B. Benar gak? Benar gak? Betul gak? Tandanya manusia apa? Suka bohong apa ragu? Iya, paling sering sebenarnya tidak punya maksud bohong, tapi karena ragu. Nah, gak enakan. Saya contoh ya kasih. Orang bilang begini, lawan kita bilang, kamu marah gak? Enggak. Tapi saudara, sebenarnya hati kita marah. Tapi kita bilangnya apa? Enggak. Saudara nipu maksudnya? Enggak. Tapi sebenarnya saudara gak enak hati pengen ngomong. Ya. Terus kita bilang, ada teman kita ngeliat kita nih, misalnya lagi masih remaja atau masih kaum muda. Lu naksir dia ya? Enggak gitu. Padahal naksir. Ya, yang pernah gitu kan? Pernah gitu kan? Enggak, gua gak naksir dia. Enggak, gua sebal sama dia. Tapi dalam hati senang betul, gitu kan? Betul nggak ya? Senang betul. Manusia itu suka bilang A, sebenarnya hatinya B. Bilang B, hatinya sebenarnya. Bilang B, tapi hatinya sebenarnya A. Bukan karena pengen bohongin orang, tapi hatinya ragu. Kenapa kita nyakalin waktu dibilang lu naksir dia? Karena takut diketawain, betul nggak? Ya, atau takut yang kita taksir itu bilang apa? Najis gua sama lu, takut begitu ya kan? Takut sakit hati. Kita udah bentengin diri kita dengan apa? Kenapa kita ragu-ragu dan kita sebenarnya pengen ngomong A, kita ngomong B? Karena kita takut ditolak. Betul nggak? Betul nggak? Betul nggak saudara? Betul. Kadang-kadang kita dengan Tuhan pun sering gitu. Benar nggak? Apakah kalau gue minta gini Tuhan kabulin ya? Apakah dia mau dengerin doa gue ya? Itu tuh orang yang gak benar. Apa benar sih ini yang paling gue pengenin dalam hidup gue? Betul gak? Dia apa benar ini yang gue paling inginin gitu dalam hidup gue? Jadi ntar kalau gue doa gini dikasih, gue kecewa sendiri ketika dikasih. Gue pengen lebih. Betul gak? Gue pengennya ini. Ada gak pernah gak saudara doa punya dilema kayak gitu? Kalau saya pernah. Iya. Asia beragu. Bukannya saya ragu Tuhan sanggup nggak sanggup tuh, udah bukan di level itu. Tapi saya berpikir, apa Tuhan mau nolong saya seperti apa yang saya minta? Bener gak? Ini sedang cermin diri ini firman tentang menggali hati kita. Hingga kita bisa berdoa dengan benar. Hati manusia itu sering meragu. Bukannya pengen bohong sih, memang ada orang yang bohong. Kalau dia habis bohong satu, untuk membuat kebohongan itu serasa kebenaran, dia akan berbohong lebih banyak lagi.
Katanya sampai 7 kebohongan supaya untuk memastikan kebohongan pertama adalah sebuah kebenaran. Itu tekniknya manusia. Tapi kan kalau di hadapan Tuhan saudara nggak mungkin bohong ya, betul ya. Tapi saudara memanipulasi hati, ngomongnya saya kasih contoh Petrus. Waktu Tuhan bilang nih, Simon, adakah engkau mengasihi aku? Tuhan, aku mengasihi engkau. Tuh. Lalu kedua, Simon, apakah engkau mengasihi aku? Tuhan, aku mengasihi engkau. Yang ketiga, dia tanya lagi. Tuhan tanya lagi, Simon, adakah engkau mengasihi aku? Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Pertanyaannya, kenapa sih Tuhan tanya 3 kali? 3 kali tanda suatu kepastian sebenarnya kalau dari sisi aku juga. Manusia tuh suka nggak pasti. Kita sering kali bilang saya akan setia kepada Tuhan. Saya akan. Tapi kemungkinan besarnya seringkali akannya itu hilang. Tinggal cuma saya. Ya, akannya hilang. Saya akan bla bla bla. Kalau akannya hilang maka nggak akan terjadi setelahnya dari akan. Cuma saya aja, kembali kepada saya. Bahwa manusia seringkali meragu tentang dirinya sendiri. Apakah Petrus pengen mengkhianati Tuhan? Saya yakin tidak pengen. Makanya waktu dia habis menyangkali Tuhan sebelum ayam berkokok, dia nangisnya seperti apa? Artinya penyesalannya luar biasa. Bahkan sekelas Yudas pun menyesal. Betul nggak saudara? Setelah dia menjual Yesus dengan 30 keping perak, apakah uangnya diambil? Dia nggak ambil. Dia buang. Lalu imam-imam dan ahli Taurat itu mengambilnya dan memberikannya tanah. Untuk ngapain? Untuk menguburkan Yudas dan menyebutnya tanah darah. Saudara tahu? Itu menunjukkan bahwa Yudas menyesal tentang keputusannya. Saudara, banyak kali dalam hidup kita bisa mengambil keputusan-keputusan yang salah dalam kehidupan. Tetapi mau gak mau namanya manusia, kita hidup harus ngambil keputusan. Betul gak? Saya mau A, saya mau B, saya mau C, tetap ada keputusan yang harus diambil di tengah segala keraguan. Nah, supaya kita meminimalisasi apa yang kita putuskan itu baik dan benar, kita harus punya panduan di antara A, B, dan C. Keputusan mana yang paling baik kita ambil. Nah, dalam hal itulah manusia banyak bingung. Yang mana yang saya harus ambil? Jalan apa yang harus saya tempuh? Berapa harga yang saya harus bayar dan sanggup saya bayar? Itu dilemanya anak-anak manusia. Makanya kita butuh banget yang namanya Roh Kudus. Karena apa? Dia adalah Roh penolong yang memampukan kita untuk mengambil keputusan yang benar. Walaupun tetap ada resiko, tapi kalau kita jalan dengan Tuhan, seperti kata Daud, sekalipun aku berjalan dalam lembah bayang-bayang maut, aku tidak akan takut bahaya. Sebab apa? Sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang melindungi. Amin, saudara? Amin ya. Jadi di tengah karakter manusia ini yang suka meragu, saudara ya, dia nggak pernah tahu kepastian yang paling pasti dalam kehidupannya. Di tengah keterbatasannya dalam menilai, menalar segala sesuatu karena campur emosi kita di dalamnya. Kita membutuhkan satu oknum yang ilahi yang sangat banget memahami kita. Manusia itu seringkali gini, gua kenal hati lo. Saudara sedang ngomong kosong, kalau saudara sedang bilang saya mengenal hatimu. Kalau jujur boleh dikatakan saudara sendiri gak kenal hatimu. Benar gak? Halo? Pernah gak sih ngerenungin saudara kenal baik ke hatimu? Kenapa orang gak setia? Waktu lagi pacaran
Engkaulah bulanku, engkaulah bintangku, engkaulah matahari. Seandainya aku bisa, aku akan terbang ke sana dan aku akan memetik bulan bagimu. Engkaulah segalanya bagiku. Wah, rap. Di perjalanan, gudubra berantem. Bilangnya apa? Ternyata kita nggak cocok, kita nggak sejalan. Sepatu kali cocok. Pulangkan saja aku kepada orang tua. Kenapa bisa begitu? Karena orang nggak kenal, kita nggak kenal hati pasangan kita, dan kita nggak kenal hati kita dengan baik. Kita nggak kenal keinginan kita dengan baik. Makanya orang seringkali pacaran bilang, waktu pacaran itu, waktu kenal, waktu jatuh cinta sama seseorang, pahit kotok rasanya coklat. Ya itu kenapa? Karena kita bego gitu ya. Kita bilang, wah kayaknya berbunga-bunga, itu bunga bangkai itu jadi wangi gitu. Karena bunga matahari yang bau kotak-kotak katanya itu wangi gitu ya. Sebenarnya kenapa begitu? Karena manusia itu suka memanipulasi dirinya sendiri, memanipulasi hatinya untuk membiarkan apa yang dia ingin itu tercapai, walaupun bukan sesungguhnya yang dia butuhkan, bukan yang sesungguhnya dia ingin. Itulah manusia. Jadi jangan bilang, gua kenal hati lu. Bohong, saudara aja gak kenal hatimu dengan baik. Yang kenal hati kita dengan baik itu Tuhan. Benar gak? Benar. Yang kenal hati kita dengan sangat baik itu Tuhan. Di depan dia saudara gak bisa bermanipulasi tentang hatimu. Kenapa Petrus sampai nangis? Karena dia tahu dengan sangat baik pada saat itu bahwa dia gak kenal hatinya dengan baik. Dan Tuhannya itu, juru selamatnya, tahu hatinya dengan sangat baik, sampai harus bertanya 3 kali untuk memastikan, benar gak lu? Benar gak lu? Nania? Nania Idol? Udah dengar kabarnya? Yang bersaksi mengebu-ngebu tentang Yesus, dan baru-baru ini dia bersaksi di channel-channel YouTube Kristen tentang kenapa dia menjadi seorang Kristen. Tiba-tiba jedar, petir menyambar, buru di langit, menderu-deru. Dia bilang dia kembali menjadi Muslim hanya dengan sebuah alasan yang paling bodoh menurut saya. Karena kalau nanti ibunya atau bapaknya mati, nggak ada yang mendoakan mereka. Halo saudara-saudara, lu jadi orang Kristen selama ini ngapain? Gak ada hubungannya antara orang mati dengan orang hidup lagi. Mau sampai doain tuh orang mati gak akan masuk surga kalau dia udah tolak Yesus. Tapi dia bisa dengan sangat bodohnya ngomong kayak gitu. Ayah naon dengan si Mania. Kalau saya mau bilang hati manusia meragu, benar? Benar. Itu Nania Idol. Itu salah satu contoh. Barangkali juga menurut saya di tengah dia bersaksi dari satu channel ke channel lain, sebenarnya ada sedang pergumulan di dalam hatinya. Ada pergumulan dalam hatinya. Saudara, kalau engkau lagi jalan dengan Tuhan, mungkin kau segairah seperti Petrus, tapi di jalan dengan Tuhan. Petrus jatuh bukan lagi dia jauh dari Tuhan. Dia adalah murid kesayangan, salah satu murid kesayangan dari Tuhan. Tetapi kenapa dia bisa menyangkal Tuhan pada saat itu? Bukan ketika dia hubungannya sedang renggang sama Tuhan. Dia sedang jalan dengan juru selamatnya. Tapi dia bisa mengatakan, gua gak kenal dia. Sumpah, gak kenal dia. Itu orang yang jauh dari Tuhan. Secara fisik, apa yang kita baca di Alkitab menunjukkan kedekatan yang sangat konstan dengan Tuhan. Jalan bareng-bareng dan murid terkasih, dan melihat
melihat bagaimana Tuhan melakukan mujizat, dan dia sendiri ngalamin bagaimana mertuanya disembuhkan oleh Tuhan. Dia melihat begitu banyak mujizat dilakukan oleh gurunya, oleh Tuhan, yang dia lihat banget, saudara. Tapi kenapa dia ninggalin Tuhan? Dia bisa bilang, gua gak kenal dia. Kenapa? Yudas. Oh, Yudas jual Tuhan. Apakah hubungan dia dengan Tuhan jauh? Dia salah satu dari 12 rasul. Kenapa dia jual? Dia lihat mujizat gak sama kayak Petrus? Dia ngalaminnya hal-hal ajaib dengan Tuhan. Ngalamin. Dia ngalaminnya yang namanya Tuhan ambil uang untuk dipersembahkan sebagai bayar pajak dari mulut ikan. Ya. Ngalamin. Jalan dengan mujizat, jalan dengan Tuhan, terus sama seperti yang lain. Tetapi hati manusia siapa yang tahu? Yudas jual tuh, karena yang tahu hatinya Yudas dengan sangat baik adalah Tuhan. Yudas cinta akan Tuhan. Dan dia jual Tuhan dengan 30 keping perak. Kalau saudaraku, juru selamatmu tahu engkau dengan sangat baik. Engkau bisa memanipulasi kerohanianmu, memolesnya dengan sangat indah. Engkau boleh kelihatan berjalan dengan Tuhan. Engkau boleh melayani Tuhan. Engkau boleh lakukan itu, karena kita sebagai orang Kristen harus melayani Tuhan. Di tengah segala kekurangan dan keterbatasan, engkau harus tetap punya fellowship yang baik dengan Tuhan. Engkau bersekutu berdamai dengan saudara seiman, engkau berdoa bersama dengan saudara seiman, engkau sungguh-sungguh melayani Tuhan, karena itu memang panggilan hati kita untuk melayani juru selamat kita. Tetapi engkau juga dan saya harus tahu bahwa saya dan saudara punya titik lemah yang harus dengan sangat jujur saudara akui di hadapan Tuhan, supaya engkau jangan jatuh, supaya kita jangan jatuh. Ketika Paulus mengajari Timotius, dia bilang, ajarilah yang tua bla 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 kepada yang muda bla bla bla, tetapi perhatikanlah ajaranmu sendiri. Artinya perhatikan dirimu sendiri. Kenapa? Karena kita bisa jatuh. Daud hebat nggak? Dikasih loh, raja yang dikasih oleh Tuhan. Ketika dia asik memberikan seluruh orang-orang yang terjun di dalam peperangan, dia ngapain? Dia santai di soto rumahnya, dan dia terjebak dengan seorang perempuan cantik yang adalah istrinya Uria. Punya maksudnya sih dia awalnya untuk berkhianat? Nggak punya maksud. Nggak punya maksud sama sekali. Tapi dijatuhkan. Banyak kita jatuh juga nggak pengen loh, nggak punya niat pengen jatuh. Siapa yang punya niat pengen jatuh? Siapa yang punya niat pengen ninggalin Tuhan? Siapa yang punya niat menyakiti hati orang lain? Nggak punya niat. Tapi itu ketika melintas, dapat kita di titik kelemahan kita, jatuh nggak? Bisa jatuh. Bisa juga nggak? Lalu saya belajar tentang sebuah kebenaran. Kenapa Daniel di tengah 3 periode dia menjadi penasehat raja gak pernah jatuh? Manusia biasa nih, ini ngomongin bukan Tuhan ya, manusia biasa. Kenapa Daniel tuh, terutama saya ambilnya contoh Danielnya aja ya. Kenapa Daniel gak pernah jatuh? Dia pindah dari 3 generasi, bukan 3 generasi, 3 dinasti kerajaan yang berbeda. Babilonia, Persia, Media. Itu 3 kerajaan yang berbeda. Tapi kenapa dia tidak pernah kompromi terhadap dosa-dosa daripada 3 raja itu? Kenapa dia tetap hidup berkenan kepada Allah? Kenapa dia tetap hidup kedapatan benar sampai pada akhir kehidupannya? Satu yang saya temukan, bahwa Daniel apapun yang terjadi di sekelilingnya,
apapun ancaman yang sedang menimpa hidupnya, keputusan Daniel, sekalipun keputusan ancaman itu adalah kalau lu berdoa kepada Allahmu kedapatan, bukan kepada patung yang buat diriin lu mati, Daniel tetap memutuskan untuk datang dan berdoa kepada Allahnya seperti yang biasa dia lakukan. Nah, makanya itulah yang membuat Daniel dalam 3 dinasti kerajaan yang berbeda, Babilonia, Media, dan Persia, Daniel tetap kedapatan setia, benar. Bukan karena Daniel orang yang hebat, orang yang sempurna, enggak. Tapi dia mempunyai hubungan yang sangat luar biasa dengan Tuhan. Kira-kira itu. Saudara dan saya harus punya nafas yang baik untuk bisa berenang. Benar gak? Benar gak? Saya suka berenang. Makanya mau saya lebar. Waktu saya lagi berenang, saya tahu awalnya saya berenang, saya nggak punya guru renang. Jadi saya sering nelan air kencing orang di kalau berenang. Fantastis tuh bisa berenang. Lalu saya pengen bisa berenang nyebrangin kolam yang panjang, bukan yang pendeknya, yang lebarnya. Dari nggak bisa, dari keciprak-keciprak sendiri gitu ya, karena saking pengennya bisa berenang. Sampai akhirnya berlomba mewakili sekolah. Sampai akhirnya saya belajar nyelam, berenang panjang terus di dalam, bukan di bawah ya, bukan di atas, nyelam nyebrang panjangnya, bolak-balik. Bisa nggak saya kuat banget? Salah terus bisa gitu. Sampai saya kuat, walaupun nggak pakai tabung oksigen, berenang terus di dalam bolak-balik. Bisa kuat. Semuanya butuh latihan, butuh latihan. Jadi bisa berenang di atasnya, di permukaannya, sampai bisa nyelam di dalamnya, dan bisa lama di dalamnya. Butuh latihan, butuh kekonsistenan untuk terus datang berenang. Nggak ada cara lain. Mau bisa berenang, caranya gimana? Naik pesawat? Nggak nyambung lo gitu kan ya, bener nggak? Mau bisa berenang, lari lo, bisa nggak? Nggak bisa. Kalau pengen bisa berenang, caranya cuma ngapain? Ya berenang, latihan berenang. Kita bilang mungkin nggak ada gurunya, saya nggak ada gurunya, saya banyak sering nyelam air kolam. Ya, tapi intinya kayak gitu. Waktu saudara dan saya ingin bersekutu dengan Tuhan, berenang aja dengan di hadiratnya Tuhan, datang aja berdoa. Nggak ada gurunya yang ngajarin kita berdoa. Makanya ada orang bilang saya nggak bisa berdoa. Ya gimana caranya ngajarin orang berdoa? Doa itu ngobrol, doa itu alamiah, nafas hidup. Ya berdoa aja. Saudara gak akan minum air kencing kayak saya waktu di kolam renang, karena saudara akan minum hadirat Tuhan ketika saudara sedang berdoa. Amin. Makanya ada ilustrasi seorang anak kecil ketika dia mau diseruduk sama apa, banteng ya, atau sapi yang lagi ngamuk itu. Doa anak itu apa yang dia tahu? Tuhan berkatilah makanan ini, ya kan? Salah berdoa. Tapi Tuhan lihat gak pemahaman anak itu maksudnya apa? Buat Tuhan sanggup apa? Sanggup nolong. Jadi walaupun saya gak ngerti jurus berenang yang paling baik untuk bisa berenang dan gak nelen air kolam, saya gak tahu, tapi saya belajar berenang. Sama seperti halnya kita kalau kita ingin berdoa dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Gak ada cara lain, gak ada metodenya. Gak perlu saudara pintar ngomong, gak perlu saudara. Tuhan orang gak butuh orang yang pintar ngomong. Orang yang datang sama dia cukup dengan hatimu datang kepada dia. Dengan segala keberadaanmu kau datang kepada Tuhan, dan dia akan mendengarkan engkau. Dan seperti itulah ketika engkau berjalan dengan Tuhan, engkau memiliki komunikasi yang baik. Bukankah saudaraku, secara alamiah pun kita dengan orang lain seperti itu. Semakin kita dekat dengan orang itu, semakin kita bisa ngerti apa orang itu mau. Betul? Betul gak? Saking seringnya apa? Sama-sama. Betul gak? Ya? Betul gak? Halo? Sepasti itulah kita dengan Tuhan. Semakin kita sering sama-sama dengan Tuhan, kita akan semakin mengerti apa yang Tuhan mau dari kita. Sepasti itu. Kalau di Yesaya dikatakan, maka
Dan Yeskiel dikasih penglihatan. Waktu itu dia bilang, aku melihat dari dalam bait suci itu mengalir air. Aku berjalan ke arah air itu. Mula-mula dia hanya semata kaki. Dari semata kaki tahu ya? Gini ya, ya kan? Dekat ini kita ya. Lalu kau berjalan lagi semakin jauh dan dia selutut. Dia bilang, aku terus berjalan lagi sampai sepinggang. Dan aku berjalan lagi lebih jauh sampai sedada. Dimana setelah itu dia bilang dia nggak bisa jalan lagi, dia harus berenang. Itu kan Yeskiel. Air yang keluar dari bait suci itu melambangkan Roh Kudus, urapan Tuhan, kuasa Tuhan. Jadi hubungan saya dengan saudara, hubungan saudara dengan Tuhan harusnya seperti perjalanan dalam penglihatannya dan Yeskiel. Bahwa kita harus punya pengalaman jalan dengan Roh Tuhan itu bukan hanya sekedar, ya saya tahu Roh Kudus bisa melakukan A, B, D, C dan D. Roh Kudus A, I, U, E, O. Menurut kita cuma sampai gitu. Itu baru semata kaki. Itu baru pengetahuan. Dan tidak bisa ngapa-ngapain dengan air segitu. Itu sama dengan kayak becek-becek di banjir Jakarta sekarang sedang di Bogor, dari Depok, Jakarta sumbangannya ke sana. Terus saudara sampai ke lutut kita, itu juga belum seberapa. Tapi kalau saudara sudah berenang, itulah hubungan yang sangat luar biasa dengan Tuhan. Minta sama Tuhan, bergaul dengan Tuhan sampai saudara berenang dalam hadirat yang menikmati. Amin. Amin. Waktu saudara belajar renang itu gak enak banget, ya, gak enak banget waktu belajar renang. Tapi waktu saudara bisa berenang, itu enaknya luar biasa. Enak banget. Sama seperti itu hubungan kita dengan Tuhan. Carilah dia, minta dia penuhi aku Tuhan, penuhi aku Tuhan, penuhi aku, supaya kau saudara mampu berdoa kepada Tuhan untuk hal-hal yang rahasia, yang tersembunyi dalam hati. Saya kasih contoh. Waktu saya lagi doa, waktu saya lagi baca Alkitab, saya berpikir saya baik-baik aja karena saya sangat mencintai Tuhan. Saya lahir baru. Tetapi waktu saya lagi baca Alkitab di surah 1 Yohanes yang mengatakan gini, saya merasa sudah fine, sudah baik banget saya sudah bertobat soalnya. Tapi Tuhan bilang begini saja. Itu ayat bicaranya sangat luar biasa. Waktu engkau mengatakan engkau mengasihi aku, tapi engkau membenci salah seorang dari saudaramu, engkau seorang pendusta. Ayat itu tidak bicara kalau engkau membenci papimu, kalau engkau membenci bapakmu, engkau seorang pendusta. Nggak bunyi begitu. Tapi bunyinya, apabila engkau membenci salah seorang dari saudaramu, engkau seorang pendusta. Wah itu kan lebih dari saudara. Bapak saya kan bukan saudara ya, bapak saya loh ya, karena dia saya ada gitu. Hari itu saya nangis di hadapan Tuhan. Saya berpikir saya fine aja jadi orang Kristen, udah cukup baik hidup saya. Tapi waktu ayat itu bicara kepada saya, wah, itu kayak ngehajar banget. Jadi waktu saudara bergaul minta Tuhan penuh dalam hidupmu, dia akan memberitahu apa yang tersembunyi dalam hatimu. Apa yang tersembunyi dalam hati kita. Roh Kudus tahu. Kita cukup bilang kita baik-baik aja. Baik-baik aja hidup saya. Ternyata gak baik. Dan yang memberitahu itu siapa? Roh Kudus. Firman itu biasa aja kalau kita baca begini. Tetapi kalau diterangi oleh Roh Tuhan, itu berbicara sangat luar biasa. Ada saudara? Amin ya. Itu yang saya alamin saudara. Itu saya alami bukan hanya sekali itu, tapi banyak hal Tuhan bicara. Kadang-kadang meneguhkan, kadang-kadang menegur, kadang-kadang membangkitkan iman sesuai dengan kebutuhan yang Tuhan tahu saya butuhkan hari ini. Jadi itulah peran Roh Kudus yang paling hebat dalam hidup saya dan saudara. Bilang sama kiri kananmu, engkau butuh Roh Kudus lebih dari hari kemarin. Kau butuh Roh Kudus lebih dari hari kemarin. Yang membuat saudara setia itu Roh Tuhan. Yang membuat saudara bisa bertahan itu Roh Tuhan. Baca Roma 8 ayat 26, saya minta seorang bacakan. Saya lagi dulu.
Roma 8 ayat 26. Roma 8 ayat 26, demikian firman Tuhan, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Nah, keren kan? Bilang sama saudara, Roh Kudus keren. 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 Apa yang tidak saudara bisa sampaikan dengan baik, sama kayak kita butuh pengacara ya? Ya nggak? Kenapa orang butuh pengacara? Mewakili kita, betul ya? Untuk apa yang kita nggak bisa ngomongin karena kita nggak ngerti dari hukumnya kayak gimana, harus gimana ngomongnya, betul ya? Supaya kuat kebenaran kita untuk bisa dibela, butuh siapa? Pengacara. Roh Kudus itu kayak pengacara buat kita, mewakili kita untuk ngomong sama hakim di atas segala hakim itu, ngomong kepada Tuhan di atas segala Tuhan, untuk menyampaikan apa yang sebenarnya ada di hati kita yang sulit kita ucapkan dengan bahasa kita sendiri. Itulah yang disampaikan oleh Roh Kudus. Jadi saudaraku, minta setiap hari penuhi saya dengan Roh-Mu. Jadi bergaul dengan Tuhan seperti itu, yang membantu kita untuk apa yang kita tidak mengerti, yang pikiran kita sendiri kita tidak pahami. Lalu yang kedua dikatakan bahwa Roh Kudus itu tidak terbatas, betul ya? Betul ya? Kita terbatas tapi Roh Kudus tidak terbatas. Itu dia saudara. Makanya kita butuh Roh Kudus penuh di dalam kita, penuh di dalam kita. Kita terbatas tapi Roh Kudus tidak terbatas. Hal lagi yang saya mau ceritakan saudara. Saya terbatas. Saya kasih contoh. Saudara juga terbatas. Saat ini kita ada di gereja, betul nggak? Saudara tahu nggak apa yang dilakukan kalau di rumah kita ada anak kita, saudara kita, yang lain ada di luar, orang-orang yang kita kasih yang ada di luar kita. Saudara tahu nggak mereka sedang ngapain saudara? Apa yang mereka butuhkan saat ini, saudara tahu nggak? Nggak tahu kan? Nggak tahu. Tuhan tahu nggak? Betul ya? Betul nggak? Nggak tahu. Sama halnya saya mau kasih contoh. Ketika saya lagi doa satu kali, ini salah satu pengalaman, bukan satu-satunya pengalaman. Itu contoh paling ekstrim. Ketika saya habis pulang doa malam di jalan, saya dengar Tuhan ngomong sama saya sangat jelas. Mary, hubungin temen kamu. Siap. Itu saya pernah cerita ya. Dulu kita nggak punya HP. Saya masih SMP sih, saya karena kita teman satu SMP. Terus saya pakai telepon koin, ingat banget di depan rumah saya ada orang yang punya warung dan punya telepon koin. Saya ngambil punya uang, saya masukin, lalu saya telepon dia. Nah, telepon itu ke rumah tantenya. Lalu saya bilang, tante ada si A. Oh nggak ada, ini siapa ini Mary? Oh Mary, katanya. Iya nggak ada katanya. Oke, terus saya bilang, tante tolong bilang ya, saya mau ketemu sama dia hari Minggu tante ya. Oh iya nanti tante sampaikan. Oke, tolong ya tante. Iya. Hari Minggu ketemu dia. Saya nggak takut ngomong secara terus terang, saya nggak belit-belit dulu. Terus saya ngomong, kenapa lu mau ngapain lu? Sampai Tuhan harus ngomong sama gue untuk ngomong sama lu. Ngomongin saya gitu tuh. Kenapa lu? Terus dia bilang, waktu gue dengar dari tante gue lu nelfon pengen ngomong sama gue katanya. Sebenarnya memutuskan gue mau mati hari ini. Ketika lu telepon, gue memutuskan gue mau mati aja. Di belakang rumahnya rel terus kan. Dia tinggal jalan aja dikit lagi nyampe di rel Bapak situ Morong. Itu Morongnya nggak tahu kemana gitu kan. Nah, itu dia memutuskan untuk bunuh diri. Tapi waktu lu bilang lu mau ngomong sama gue tuh kayak semangat hidup. Ya ini terakhirnya gue ngomong sama lu karena kita bersahabat. Terus hal bodoh apa yang lu pengen lakuin? Saya bilang gitu.
Pokoknya sebelum dia memutuskan untuk bunuh diri, gue pengen bunuh diri men, gue udah putus asa dengan hidup gue. Semakin dia bilang itu, semakin saya bilang lu bodoh. Gue keluhan gue karena gue dengar Tuhan ngomong sama gue. Jadi lu gak boleh bunuh diri, dia sayang lu lebih daripada siapapun sayangnya. Ya sampainya dia jadi anak Tuhan, sampai dia dipakai Tuhan dalam seluruh hidupnya, dan udah pulang ke rumah Bapak hari ini beberapa hari yang lalu, beberapa bulan yang lalu. Tapi saya tidak pernah bisa lupa pengalaman itu yang membawa dia datang kepada Tuhan. Saya dengar Tuhan bicara jelas banget, sangat jelas. Dan Tuhan juga mau bicara sama kita dalam seluruh hidup kita, sangat jelas. Seringkali yang kita membuat kita nggak bisa dengar dia bicara adalah kita yang menjauh dari dia. Kedua, ketakutan kita bahwa dia tidak akan memberikan apa yang kita minta. Kita butuh dikuatkan, kita butuh setiap kali dikuatkan untuk mengingat sebuah kebenaran ini. Waktu Tuhan bilang, kalau Bapa yang jahat aja yang dalam dunia ini tahu memberi pemberian yang baik buat anaknya, apalagi Bapamu yang di surga. Dan dia membandingkannya bukan dengan makanan yang lain lagi, tapi dia mengatakan gini, dia akan memberikan kepadamu Roh-Nya yang kudus. Dia memberikan sebuah pemberian yang dibandingin pemberian dari seorang yang paling jahat. Terbaik dari Bapa segala Bapa. Bapa kita yang baik akan memberikan Roh-Nya di dalam hidup kita. Karena dia tahu banget yang dibutuhkan oleh saya dan saudara itu adalah Roh-Nya tinggal di dalam kita. Amin, saudara? Amin. Jadi minta saudara ya, Bapa yang jahat itu tahu memberikan pemberian yang baik, apalagi Bapamu yang di surga. Dia akan memberikan Roh-Nya yang kudus, yang membuat seorang sepengecut Petrus menjadi seorang yang berani mati bagi Tuhan. Amin. Menjadi seorang yang punya telinga kurang peka dengan situasi kondisi keadaan yang sedang dialami dan yang akan dialami. Dia akan memberitahukannya kepada kita rahasia-rahasia yang tersembunyi, bukan hanya di dalam diri orang lain, tapi di dalam diri kita sendiri. Apa yang tersembunyi? Kalau saudara mau hidup saudara dibukakan oleh Tuhan, kelemahanmu, pergumulanmu, kesedihanmu, hasrat hatimu yang terbesar, minta Roh-Nya penuh di dalamnya. Bergaul dengan dia, minta dia penuhi aku Tuhan, penuhi aku Tuhan, penuhi aku Tuhan. Dari setumit, selutut, sepinggang, sedada, sampai aku hanya bisa berenang karena aku sudah tenggelam kalau aku berdiri di dalam. Biarlah itu yang saya dan saudara alami, tinggal di dalam Roh-Nya, dan Roh-Nya mengurung hidup saudara sedemikian rupa, dan dia bisa memakai engkau secara maksimal bagi kemuliaan. Amin, saudara. Amin. Saudara ngalamin mujizat itu bukan dari cerita orang, tapi saudara alamin dari hidupmu sendiri. Dia penolong yang hidup, saudara, penolong yang ilahi. Haleluya. Mari kita berdiri. Saudaraku yang terkasih, engkau dan saya tidak kenal hatimu sendiri dan hati saya dengan sangat baik. Lebih dari Roh Kudus kenal saudara dan saya. Makanya Tuhan bilang, saya dan saudara butuh seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Karena itu mintalah Roh Kudus penuh dalammu, supaya engkau kenal hatimu dengan sangat baik. Kau mungkin merasa begitu kuat, merasa kamu orang paling setia. Kau tidak akan tergoyahkan. Mungkin pikiranmu seperti itu. Dan mungkin juga kau memang sedang tidak berdusta kalau kau berpikir seperti itu. Tapi seringkali
Apa yang kita ucapin dengan begitu bergairah di hadapan orang, begitu bersemangat di hadapan orang, tidak melukiskan hatimu yang sesungguhnya. Dan Roh Tuhan apabila Dia tinggal di dalammu, Dia akan memampukan engkau mengenal hatimu dengan sangat baik. Mungkin saat ini juga engkau sedang dirundung oleh rasa frustasi, rasa putus asa tentang pergumulan-pergumulan yang sedang kau alami. Kau dikurung dengan keterbatasan, bahwa kau tidak maha bisa dalam banyak hal. Kau dikurung dengan kenyataan, dengan realita yang dunia ini katakan bahwa apa yang kau alami itu mustahil. Dan kau dibawa terpuruk kepada dasar putus asa dengan situasi itu. Tapi pernahkah kau berpikir bahwa Rohnya dikirim buat engkau dan saya menjadi pemberian yang terbaik yang Bapa berikan buat saya dan saudara. Dia Bapa penolong, Dia Roh penghibur, Dia sahabat, Dia guru yang maha agung dalam hidup saya dan saudara. Dia mau tinggal di dalam, menguatkan engkau, melintasi segala kemustahilan. Berenanglah di hadiratnya, bergaullah dengan sangat baik dengan Dia. Cintai Dia, cintai Dia. Dia mencintai engkau, Dia memelukmu. Tapi apakah engkau memeluk Dia? Dia menyayangimu, apakah engkau menyayangi Dia? Dia suka berbicara dengan engkau, tapi apakah engkau suka berbicara dengan Dia? Dia rindu kepadamu lebih dari apapun, tapi apakah engkau berkata engkau rindu kepada Dia? Berjalanlah setiap hari dengan Roh-Nya, bergaullah dengan karib dengan Roh-Nya setiap hari, dan engkau akan mengalami masa-masa indah di mana Tuhan bekerja di dalammu, di dalam hidupmu, melawati engkau untuk menjadi berkat bagi orang lain dan buat hidupmu sendiri. Cintai Dia, cintai Dia lebih dari hari kemarin. Nyatakan cintamu seperti Daniel menyatakan cintanya kepada Tuhan. Dia tidak membiarkan apapun untuk menghalangi waktu terbaiknya untuk datang kepada Allah. Biar tidak ada satu persoalan pun, satu pergumulan seberat apapun, ketakutan seperti apapun yang menghalangi engkau untuk datang kepada Allah-Mu yang penuh kasih. Ketahuilah Dia adalah Allah yang baik. Dia Allah yang baik yang akan memberikan pemberian terbaik bagi hidupmu. Datanglah kepada Dia, berenanglah di hadiratnya, tenggelamlah di dalam hadiratnya.
hati kami berjalan dengan Roh, sebatas pengetahuan, bukan hanya sebatas lutut kami Tuhan, supaya kami tidak goyah, tapi kami boleh mengalami Tuhan sepinggang, sedada, bahkan sampai tenggelam, di mana kami tidak bisa lagi berjalan, dan kami hanya bisa berenang di situ, di hadirat-Mu, menikmati Tuhan, menikmati kemurahan, menikmati tuntunan-Mu, menikmati kuasa-Mu, menikmati kasih-Mu, menikmati segala yang Allah sediakan di dalam Engkau buat kami Tuhan. Roh Kudus, bawa kami masuk di sana, bawa kami Tuhan, bawa kami masuk di dalam hadirat-Mu lebih dari hari sebelumnya. Oh, kami mengalami, oh kami bukan satu orang, bukan dua orang di antara kami, tapi setiap pribadi kami yang hadir pada pagi hari ini. Kami boleh mengalami Tuhan, kami boleh mengalami Tuhan.
berkati di dalam keluarga ini Tuhan. Biarlah Tuhan semakin bertambah jiwa yang dimenangkan hormat kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih atas firman-Mu Tuhan yang telah mengingatkan kami untuk kami tetap terus semangat di dalam berdoa ya Bapa. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, hanya berdoa Tuhan jadi kekuatan kami ya Bapa. Tuhan, kalau sebentar kami akan memberikan persembahan, biarlah Kau berkati persembahan kami, agar persembahan kami boleh berguna bagi pekerjaan-Mu di tempat kami ibadah ya Bapa. Kami percaya Tuhan Kau akan memberkati pekerjaan kami, Kau akan memberkati usaha kami Tuhan, Kau akan memberkati kuliah kami dan sekolah kami. Terima kasih Tuhan, maka Kau akan memberikan keberhasilan apapun yang kami lakukan Tuhan, asalkan kami mengandalkan Engkau. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujikan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami doa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Nah, satu pujian, sungguh ku bangga. Terima kasih Tuhan pada minggu pagi hari ini Tuhan, Kau telah menuntun kami, Kau telah melindungi kami hingga sampai saat ini kami bisa beribadah. Itu karena kemurahan-Mu yang luar biasa buat kami. Tuhan Yesus, berikan kami semangat, gairah untuk selalu datang menyembah-Mu. Bangkitkan ya Tuhan iman kami. Berikan kami pertumbuhan ya Tuhan, bertambah dalam memuji dan memuliakan nama-Mu, agar kami selalu Tuhan diberikan kesenangan hati, pikiran, agar kami tidak khawatir lagi Tuhan dalam menjalankan kehidupan ini, karena kami tahu Tuhan, Kau Allah yang bisa menyediakan segala kebutuhan kami. Tuhan, terima kasih Kau telah memberikan kami kehidupan, Kau memberikan kami napas Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tak terbalas Tuhan kebaikan-Mu. Tak sebanding Tuhan kebaikan hamba-Mu ini, jemaat-Mu ini ya Tuhan, untuk kebaikan-Mu Tuhan. Hanya ini ya Tuhan yang kami dapat lakukan dengan pujian, dengan doa Tuhan, yang kami bisa hantarkan kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan,
banyak Tuhan jemaat gereja Arasi ini yang belum bisa hadir untuk bersatu dengan kami. Kau tahu Tuhan keberadaan mereka, keadaan mereka Tuhan. Bila mereka susah Tuhan, Kau rawat, Kau beri Tuhan berkat, penghiburan kalau dia susah. Bila mereka dia sakit Tuhan, Kau sembuhkan dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Biarlah segala apa yang diderita oleh jemaat gereja Arasi ini Kau sembuhkan Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Kau Allah yang sanggup menyembuhkan segala penyakit Tuhan. Kami percaya Tuhan, oleh bilur-bilur-Mu penyakit Tuhan Kau sembuhkan. Kau lepaskan juga rasa susahnya Tuhan, kelelahannya Tuhan Kau lepaskan, Kau pulihkan Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat pelayan di gereja Arasi ini yang telah setia Tuhan dari pagi hingga sampai siang hari ini. Tuhan, Kau telah melayani buat jemaat gereja ini. Berkati Tuhan kehidupan selanjutnya Tuhan. Biar mereka Tuhan merasakan kebahagiaan di dalam kehidupannya, di dalam rumah tangganya Tuhan, di dalam pekerjaannya Tuhan, merasakan kebahagiaan. Berikan juga Tuhan di mana dia bekerja Tuhan, biarlah perusahaannya maju Tuhan, berjalan ekonomi Tuhan. Kami percaya Tuhan lawatan-Mu terjadi buat seluruh jemaat yang percaya kepada Engkau Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan buat gembala sidang kami. Berkati Tuhan pelayanannya Tuhan, berkati juga kesehatannya Tuhan. Hanya Engkau ya Tuhan yang sanggup memelihara gembala kami hingga sampai akhirnya Tuhan dia berdapat kemenangan ya Tuhan yang daripada-Mu Tuhan. Juga berkati juga Bang Muli Tuhan dalam kesehatannya, dalam kehidupannya, dalam langkah-langkahnya Tuhan. Biar Engkau yang selalu menuntunnya Tuhan. Berkati juga Tuhan buat bapak-bapak di sini, seluruh gereja Arasi ini Tuhan. Berkati Tuhan kehidupan, pekerjaannya Tuhan. Biarlah Engkau selalu melindungi setiap langkah-langkah bapak-bapak di jemaat gereja Arasi ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat ibu rumah tangga. Berkati pelayanannya Tuhan dalam di rumah mereka masing-masing. Biarlah ibu rumah tangga ini diberi kesemangat untuk melayani suami dan anak-anak ya Tuhan. Juga diberikan kesehatan ya Tuhan untuk bisa bekerja dengan benar ya Tuhan, dengan semangat yang luar biasa. Kami juga berdoa Tuhan buat COVID-19 ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala virus, segala bakteri di muka bumi Indonesia Kau hancurkan Tuhan. Biar perekonomian Indonesia ini berjalan seperti semula Tuhan. Karena kami percaya Kau bisa menghancurkan segala virus-virus yang mengganggu, yang menghambat perekonomian Indonesia ini Tuhan. Berkati juga Presiden kami Tuhan, Wakil Presiden kami, segala menteri, segala aparatur negara Tuhan, segala TNI dan Polri Tuhan. Berkati mereka, berikan mereka bekerja dengan benar, dengan takut akan Engkau Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat di mana kami beribadah. Berkati juga wali kota Depok ini Tuhan, maupun wakilnya, maupun jajaran di permintaan kota Depok.
biar mereka bekerja dengan benar, terutama kami orang Nasrani diberikan kenyamanan dalam beribadah. Itu yang penting Tuhan buat hidup kami sebagai orang percaya pada Engkau Tuhan. Berikan kami kenyamanan. Biarlah Roh Kudus-Mu selalu menyertai kami dimanapun kami berada. Biarlah orang Kristen membawa berkat buat orang yang belum percaya kepada Engkau Tuhan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih Tuhan, segala apa yang telah Kau berikan buat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan doa-doa permohonan kami di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Mari saudara yang kekasih, kita bangkit berdiri dalam doa. Angkat tangan saudara kepada Tuhan untuk menerima berkat. Kekasih-kekasih Tuhan, cahaya wajah Tuhan menyinari kita. Tangan yang baik serta penuh kemurahan ada di atas hidup kita. Karena itu terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, pimpinan dan penyertaan dari Roh Kudus menuntun langkah kita sampai Maranatha, Tuhan Yesus kembali.